Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, video kali ini saya akan membagikan cara cepat mengisi raport capaian proyek P5 yang bisa menggunakan format impor Excel. Tapi video ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk operator dan yang kedua untuk guru yang mengisi. Simak videonya baik-baik ya. Baik, video ini untuk khusus operator ya, atau yang ditugaskan untuk mengisi data proyek, kemudian kelompok proyek dan lain-lain yang nanti akan digunakan oleh guru untuk mengisi rapor capaian proyek P5. Nah, baiknya ketika kita atau sekolah ingin membuat target capaian, data dan lain-lain, itu dibuatkan petanya dulu. Misalkan seperti ini ya, seperti ini. Ini sebagai contoh ya, di sini ada 3 proyek dan sudah dikelompokkan, jadi ada tema proyeknya, ada nama proyeknya, ada deskripsi proyek, kemudian ada dimensi yang digunakan apa saja, elemennya ada berapa, sub elemen dan sampai target pencapaian. Sebenarnya sih ini tidak pada aplikasi, isian-isian ini sudah ada ya. Yang belum ada mungkin cuma di nama proyek dan deskripsi proyek yang memang harus kita buat. Jadi sebaiknya dipetakan dulu karena ini nanti mempengaruhi berapa jumlah penilaian pada rapor capaian proyek P5. Kalau pada contoh yang ada di video, di sini ada 3 proyek dengan 3 dimensi dan masing-masing dimensi ini memuat 2 elemen. Maka total penilaian itu akan ada 6. Baik, kita mulai dari menu yang ada di menu referensi P5 ya. Di menu referensi P5 ini ada 3 submenu, ada target capaian profil, data project dan kelompok project. Kita mulai dari yang target capaian profil. Nah, pada menu ini ada pilihan dimensi yang bisa kita edit nanti di target capaiannya. Misalkan dalam 1 tahun ajaran kita ada 3 dimensi yang dinilai ya. Contoh misalkan saya ambil dimensi kreatif. Kemudian hasilnya untuk SMP D ya. Karena di sini pilihannya cuma untuk SMP saja, jadi yang muncul D. Nah, di sini kita bisa mengedit capaian akhir pada masing-masing elemen di dimensi yang kita pilih tadi. Ya, jadi fungsi target capaian profil ini untuk mengedit atau merubah capaian akhir pada masing-masing elemen di dimensi yang kita pilih. Jadi kalau misalkan tidak sesuai capaian akhirnya, bisa Bapak Ibu ubah di sini dengan mengklik tombol edit. Oke. Ya, jadi tinggal pilih dimensinya, kemudian pilih edit capaian akhir fase D. Kalau ingin diedit, kalau enggak juga tidak masalah. Baik, sekarang kita masuk ke menu data proyek pada referensi P5. Nah, pada menu data proyek ini digunakan untuk memasukkan nama proyek dan deskripsi proyek yang akan dilakukan penilaiannya. Misal, kita akan dalam 1 tahun ajaran, sekolah akan menilai atau melaksanakan 3 proyek. Nah, itu baiknya memang seperti yang saya tampilkan tadi, sekolah membuat dulu peta pelaksanaan proyeknya ya. Jadi akan lebih mudah nanti, akan lebih mudah. Kita akan coba buat dari peta ini. Misal ya, kita membuat untuk proyek pertama ini temanya mengenai kearifan lokal. Kemudian kita pilih fase D ya, karena ini yang ada di sini cuma fase D saja. Nah, kita tambah proyeknya, kita tulis nomor proyeknya. Kalau misalkan ini proyek pertama, maka kita tulis 1. Kalau dia proyek kedua, kita pilih 2 dan seterusnya. Ini saya tulis 4 saja ya, karena 1, 2, 3 sudah. Kemudian nama proyeknya ini juga diisi. Ini saya ambil contoh dari tabel yang sudah dibuat. Misalkan nama proyeknya Yuk Berkreasi dengan Herbarium, contoh ya.
Saya masukkan ke nama proyek, kemudian deskripsinya juga saya masukkan dari deskripsi yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga akan lebih cepat. Oke, kita masukkan, kemudian kita proses. Nah, nanti setelah diproses, muncul proyek berdasarkan tema, ya, berdasarkan tema. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun ada 3 tema, nanti proyeknya akan berbeda-beda di sini. Tidak muncul semuanya, jadi munculnya berdasarkan tema yang kita pilih. Nah, tadi setelah ditambahkan proyeknya, jangan lupa untuk menambahkan capaian, ya. Jangan lupa untuk menambahkan capaian. Oke, kita akan tambahkan capaian pada proyek mengenai contoh herbarium, ya. Kita akan tambah capaian di sini. Nah, di sini ada dimensi, kemudian ada elemen, sub-elemen, dan kita akan coba menambahkan. Makanya tadi pentingnya menggunakan atau membuat peta, ya. Oke, kita akan masukkan misalnya untuk yang dimensi pertama tadi, kita masuknya dimensi kreatif, contoh. Maka di sini kita cari dimensi kreatif. Cari dimensi kreatif, kemudian pilih elemennya yang dinilai, dan klik tambahkan. Dan ingat tadi, satu dimensi bisa jadi terdiri dari satu elemen atau lebih, ya. Dan penilaiannya itu dilihat dari jumlah elemennya. Jadi kalau misalkan elemennya ada 2, maka jumlah penilaiannya ada 2 pada proyek tersebut. Oke, kita akan tambahkan tadi yang kreatif, misalkan elemennya ini, ya, memiliki kelulusan memiliki, dan seterusnya kita tambahkan. Oke, kemudian kita anggap kita akan ada 2 elemen pada dimensi kreatif tadi. Tambahkan 1 lagi. Ya, kita close, coba kita lihat, kita cek elemen profil. Nah, ini sudah ada 2 elemen pada dimensi yang sama di satu proyek. Jadi kalau ada 3 proyek, nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan temanya, ya. Kan tema bisa jadi beda. Kalau contoh tadi kan saya buat beda. Kemudian fasenya dan tambah proyek. Ya, baik, sekarang kita akan masuk ke kelompok proyek. Ya, jadi kelompok proyek ini digunakan untuk menambahkan anggota-anggota kelompok yang akan dinilai oleh koordinator. Nah, kembali ke data proyek tadi, ya. Ini saya ulang lagi. Baiknya memang sekolah membuat peta proyek, ya. Kalau di sini ini ada 3 proyek dengan totalnya itu ada 6 penilaian. Ini berguna sekali, nanti saya bisa share sekalian deh. Oke, kita mulai di kelompok proyek. Oke, kita akan tambahkan kelompoknya. Jadi caranya cukup tambah kelompok, kemudian kita tuliskan nama kelompoknya. Nah, kalau di saya karena siswanya banyak, maka kelompoknya itu saya bagi menjadi kelompok per kelas. Misal ada 12 kelas nih, saya masukkan kelompok terakhir, kelompok 7-12. Contoh, ya. Kalau siswanya sedikit mungkin nama kelompoknya bisa bebas, tapi kalau misalkan siswanya banyak, baiknya gunakan nama kelas saja biar tidak bingung. Kemudian tingkat kelasnya 7, ini sudah ada pilihannya, dan koordinatornya kalau siswanya banyak seperti saya, maka koordinatornya ini adalah wali kelas. Misal di 7-12 wali kelasnya adalah Bu Dede Nurhayati, maka saya pilih Dede Nurhayati. Kemudian saya klik proses. Nanti yang akan menilai itu wali kelasnya, ya, yang ada di sini. Oke, kita akan klik proses. Nah, setelah klik proses, jangan lupa untuk menambahkan data proyek dan anggotanya, karena ini masih kosong, ya. Contoh tadi kan saya masukkan nama kelompok 7-12 dengan koordinator atau wali kelasnya Dede Nurhayati. Oke, kita akan tambahkan data proyeknya. Oke, kita tambah proyeknya. Nah, di sini ada proyek yang sudah kita isi tadi di data
proyek. Sudah kita isi tadi ya. Dan saya mengisi data proyek berdasarkan peta yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi lebih mudah. Oke, kita isi. Jadi cukup klik tambahkan saja. Jadi kalau dalam satu tahun ada ada tiga proyek, maka semua ditambahkan. Ya, kita klik tambahkan, kemudian kita klik tambahkan sampai habis. Kalau sudah, kita close. Dan kalau kita lihat ini data proyeknya sudah ada nih. 1, 2, 3 dalam satu tahun ajaran. Oke, sekarang kita masukkan anggotanya. Nah, untuk anggota, karena tadi saya menggunakan wali kelas sebagai koordinator, maka di sini saya pilih kelasnya ya. Sini kebetulan 712 nggak ada, tapi saya masukkan 711 aja. Ya. Nah, di sini ada siswa-siswa yang terdaftar kelas 7, anggap 712 ya. Kita tinggal klik tambahkan semua anggota. Kalau menggunakan cara saya. Tapi kalau memang siswanya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu bisa pilih per siswa. Misalkan nama kelompoknya kelompok apa, yang kelompok tersebut anggotanya siapa saja, tinggal klik tambahkan. Tapi kalau siswanya banyak, kita bisa gunakan cara ini ya. Jadi Bapak Ibu cukup klik tambahkan semua anggota di kelas yang dipilih tadi. Oke, dan selesai. Ya, ini 712 sudah selesai. Nah, untuk operator atau admin atau yang ditugaskan itu tugasnya hanya sampai sini saja ya. Sampai sini saja. Selanjutnya nanti tinggal koordinator yang mengisi nilai proyek. Ya, kita akan coba buat di video berikutnya.